Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Maharani dari Sistem Informasi dengan NPM 41121100003. Di sini saya akan mempresentasikan modul minggu ini terkait managing project atau mengelola proyek. Yang pertama, pentingnya manajemen proyek. Proyek yang macet dan kegagalan proyek. Sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan besar akan menanggung akibat seperti pemborosan biaya, keterlambatan waktu, teknis yang tidak maksimal, mengakibatnya buruknya kinerja, dan kegagalan memperoleh manfaat yang diantisipasi. Selanjutnya, sasaran manajemen proyek. Kegiatan pengelolaan proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengorganisir pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menugaskan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, dan melaporkan kemajuan. Yang terakhir, menganalisis hasilnya. Manajemen proyek ini menghadapi 5 variabel. Yang pertama, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Selanjutnya, dalam memilih proyek. Struktur manajemen proyek untuk sistem informasi, seperti gambar di pinggir ini, menunjukkan elemen dari struktur manajemen untuk proyek-proyek sistem informasi di sebuah perusahaan besar. Ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek yang paling penting diberikan prioritas. Di puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab untuk aspek-aspek tertentu dari proses sistem, dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada sistem proyek yang paling penting bagi organisasi. Selanjutnya, menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi atau perusahaan harus mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya, dan di mana sistem strategis ini dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat tertingginya. Selanjutnya, persyaratan informasi dan indikator kinerja utama. Organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi dalam jangka panjang dan jangka pendek untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif. Kebutuhan informasi, suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator-indikator kunci atas kinerja. Selanjutnya kita ke analisis portofolio. Di sini kita menginventarisasi semua proyek sistem informasi perusahaan dan aktivitas, meliputi infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Perusahaan akan memeriksa portofolio proyek dalam hal potensial, manfaat, dan risiko yang mungkin terjadi. Portofolio investasi, sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan ini. Setiap proyek sistem informasi akan membawa risiko dan manfaatnya sendiri. Selanjutnya kita ke model penilaian. Sebuah model scoring berguna untuk memilih proyek mana banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot untuk berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung jumlah tertimbang. Selanjutnya adalah keterbatasan model keuangan. Dalam cara tradisional yang menitik beratkan pada aspek keuangan dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat memengaruhi biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Selanjutnya, mengelola proyek resiko. Dimensi resiko proyek sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran, ruang lingkup, tingkat kerumitan,
serta komponen-komponen perusahaan dan teknisnya. Tingkat resiko atas proyek dipengaruhi seperti yang satu, ukuran proyek. Semakin besar proyek diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Besaran dari implementasi, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi akan semakin besar risikonya. Yang kedua, struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada lainnya. Kebutuhan lebih jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Risiko suatu proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya, manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang kesatu, ada konsep implementasi. Yang kedua, ada peran pengguna akhir. Ketiga, dukungan dan komitmen. Dan yang terakhir, tantangan manajemen perubahan untuk merancang ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, merger, dan akuisisi. Selanjutnya, mengontrol faktor resiko. Langkah pertama dalam mengelola resiko proyek meliputi identifikasi sifat dan tingkat resiko yang dihadapi proyek. Para pelaku implementasi kemudian dapat mengendalikan setiap proyek dengan perangkat dan pendekatan manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risikonya. Merancang untuk organisasi. Karena tujuan dari sistem baru adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, proyek sistem informasi eksplisit harus mengatakan cara di mana organisasi akan berubah ketika sistem baru dipasang. Termasuk seperti instalasi intranet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi di fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja harus direncanakan secara hati-hati. Daerah di mana pengguna antarmuka dengan sistem memerlukan perhatian khusus dengan kepekaan terhadap masalah ergonomi. Yang ergonomi ini mengacu pada interaksi orang dan mesin di lingkungan kerja. Ini mempertimbangkan desain pekerjaan, masalah kesehatan, antarmuka, penggunaan akhir dari sistem informasi. Dan yang terakhir, alat perangkat lunak dari manajemen proyek. Perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek manajemen proyek memudahkan proses manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek biasanya memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dan memesan tugas, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas membangun awal dan akhir tanggal tugas, pelacakan kemajuan, dan memfasilitasi memodifikasi tugas dan sumber daya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih.